Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, untuk memuji nama Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia-mulia sebab Tuhan mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Tuhan mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Syukur, haleluya. Syukur Tuhan, kami mau sembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Syukur, syukur Tuhan, haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Syukur Tuhan,
Kami sembah-Mu Yesus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak dipuji. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur, syukur. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama Bapa. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, di mana kita boleh belajar bersama-sama di bulan April ini masih dengan tema yang sama, Yesus adalah penebus. Dan di pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sedikit perenungan firman Tuhan, di mana kita boleh mengingat kembali penebusan Tuhan atas dosa-dosa kita. Terlebih dahulu kita akan baca di dalam ayat emas kita di bulan ini, Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berbicara tentang dosa, pastinya kita tidak asing. Dosa adalah pemisah hubungan antara Allah dengan manusia. Dosa adalah pelanggaran, dan dosa memiliki akibat, yaitu hukuman mati atau maut. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita dapat melihat di mana manusia jatuh ke dalam dosa, dan untuk mengampuni dosa manusia, Allah memberikan cara untuk mengampuni dosa mereka dengan memberikan korban bakaran sebagai penebus dosa. Dan sebagai korban bakaran bisa memakai binatang yang tak bercacat dan tak bernoda. Binatang ini harus dipilih dengan baik, tidak asal-asalan. Dan biasanya yang dipakai adalah binatang domba. Domba yang tidak bercacat dan domba yang tidak ternoda. Domba yang tak bercacat di sini menggambarkan atau melambangkan Yesus Kristus pada zaman Perjanjian Baru. Tuhan mengajarkan bahwa Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi orang yang berdosa atau dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, Allah memberikan cara, Allah memberikan jalan keluar untuk dapat menghapus dosa manusia atau mengampuni dosa-dosa manusia.
seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, dengan cara memberikan korban bakar sebagai penebusan dosa. Jika orang itu mampu, orang tersebut bisa mempersembahkan domba yang terbaik. Kalau tidak mampu, bisa menggunakan sepasang burung tekukur atau merpati. Kalau masih belum mampu untuk membeli atau mempersembahkannya, bisa menggunakan 1/10 tepung. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah kita, Tuhan kita itu ingin hubungan manusia dengan Allah itu dipulihkan. Karena dosalah yang menghalangi, yang memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Melihat ketidakmampuan manusia, Allah masih mencari cara yang terbaik atau jalan yang terbaik dengan memberikan putranya Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Di sini kita dapat belajar tentang pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus. Yang pertama, kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil poinnya, Yesus rela menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Dia memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dia berkuasa. Tetapi karena begitu cintanya kepada manusia, dia mau mengosongkan diri, mau turun ke dunia menjadi manusia. Ini adalah salah satu poin yang harus kita garis bawahi, di mana pengorbanan Tuhan kepada manusia, rela menjadi manusia. Yang kedua, Yesus rela memberikan hidupnya. Yesus rela memberikan hidupnya untuk mengganti hidup manusia, karena manusia hakikatnya sudah berbuat dosa dan menanggung dosa itu dengan hidupnya, yaitu binasa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan mau menggantikan hidupnya, memberikan hidupnya kepada manusia. Yang pertama tadi kita belajar, Tuhan rela menjadi manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan rela memberikan hidupnya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus atau Tuhan kita rela disalibkan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tuhan rela disalibkan. Bisa saja Tuhan melakukan mukjizatnya ketika di kayu salib. Bisa saja paku-paku yang ada di tangannya terlepas. Tetapi karena Tuhan kita sangat mengasihi kita sebagai umat kesayangannya, Tuhan mau dan rela disalib untuk menggenapi janji Allah, untuk menggenapi karya Allah bagi manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita mengingat kembali bahwa penebusan Tuhan di kayu salib memberikan kita pengampunan dosa, memberikan kita hidup yang baru, yang seharusnya kita binasa oleh dosa-dosa kita.
tapi karena kemurahan Tuhan melalui karya penyaliban, melalui pengorbanannya di kayu salib, kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan tutup dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, di mana kami boleh merenungkan setiap firman-Mu. Kami rindu untuk selalu bersyukur, untuk selalu memberikan hidup kami sebagai ucapan syukur karena kami boleh menerima penebusan akan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa. Tiba saatnya saya akan informasikan info sepekan MCC. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Yang kedua, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian yang ketiga, ada ibadah menara doa kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Kemudian yang keempat, ada ibadah muda remaja setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian yang kelima, ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya pukul 5 sore kita akan bersama-sama dalam ibadah raya MCC. Demikian info sepekan MCC.
Mari kita tutup dalam doa untuk ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.